kumpulan objek-objek yang terdefinisi dengan jelas. Tapi harus jelas ya terdefinisi. Biar lebih jelasnya kita ambil contoh soal. Ini ada contoh soal. Salin dan tuliskan ya jika kumpulan berikut merupakan himpunan, dan tidak jika bukan merupakan himpunan. Yang nomor 1, kumpulan bilangan genap antara 20 dan 30 himpunan atau bukan? Ya, himpunan. Kenapa? Karena anggotanya jelas ya, objeknya adalah ini. Ya, kenapa? Karena anggotanya jelas. Berapa aja anggotanya? Antara 20 dan 30 bilangan genap. Kalau antara berarti di atas 20, di bawah 30 ya. Berarti yang berapanya? Ya 22. Terus ya 24. Berapa lagi? 26. Terus ya 28. Inilah bilangan genapnya, berarti dia himpunan ya, karena anggotanya atau objeknya jelas. Terus yang kedua, kumpulan makanan lezat ini himpunan atau bukan? Ya bukan. Kenapa? Karena nasi goreng menurut kakak itu lezat, belum tentu menurut si Andi lezat. Begitu juga Andi katanya sate lezat, tapi belum tentu menurut kakak juga lezat ya, berarti dia nggak jelas. Terus yang ketiga, kumpulan hewan lucu himpunan atau bukan? Iya bukan juga. Kenapa? Karena menurut kakak misalnya kucing itu lucu, tapi menurut orang yang nggak suka kucing itu nggak lucu. Begitu juga hewan yang lainnya. Ya. Yang keempat ada contohnya kumpulan hewan berkaki 4. Nah ini himpunan bukan? Ya ini himpunan ya. Kenapa? Karena hewan berkaki 4 itu bisa kita definisikan dengan jelas. Contohnya hewannya apa? Ya kambing ya. Apalagi? Iya sapi. Terus rusa dan lain-lain ya. Berarti ini termasuk himpunan karena jelas ya. Hewan itu ada yang berkaki 4, ada yang berkaki 2 dan sebagainya ya. Oke, selain itu pengertian himpunan, yang kedua kita masuk ke notasi dan cara penyajian himpunan. Nah, untuk notasi dan cara penyajian himpunan ini ada 3. Yang pertama yang kita bahas yang menggunakan kata-kata. Yang kedua mendaftar anggota-anggotanya, dan nanti yang terakhir menggunakan notasi pembentuk himpunan. Jadi kita masuk yang pertama, yaitu menuliskan himpunan dengan menggunakan kata-kata. Nah, misalnya contoh, nyatakan himpunan berikut dalam bentuk kata-kata. Yang pertama ini adalah A, himpunan A. Anggotanya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kalau kita nyatakan dalam kata-kata ini adalah himpunan apa? A ya. Berarti A ini adalah kumpulan atau himpunan bilangan ya, bilangan cacat. Terus ya kurang dari berapa? Ya kurang dari 6 ya. Kenapa? Karena adanya enggak termasuk ya. Berarti dia sampai 5. Kenapa bilang cacat? Karena dimulai dari 0 ya. Oke, yang nomor 2. Merah, hijau, kuning. Berarti ini kalau kita menggunakan kata-kata ini himpunan apa namanya? Iya, lebih tepatnya himpunan warna rambut. Iya, rambut. Lalu lintas ya, benar ya. Warna-warna rambut lalu lintas itu ada merah, ada kuning, ada hijau ya. Terus kalau yang ini, oke, himpunan apa namanya? Ya boleh himpunan hewan karnivora ya, atau hewan pemakan tumbuhannya. Bisa juga kumpulan hewan mempunyai daun ringan atau hewan yang melahirkan ya. Oke ya, sampai di sini bisa dipahami. Oke, kalau bisa dipahami kita masuk yang kedua, yaitu mendaftar anggota-anggotanya ya. Oke, ada ya, kita masuk yang kedua, yaitu menuliskan himpunan dengan mendaftar anggota-anggotanya. Misalnya contoh nih, nyatakan himpunan berikut dengan cara mendaftar anggotanya. Yang pertama ini ada himpunan K. Himpunan K ini adalah kumpulan nama-nama hari dalam seminggu. Berarti kalau kita mau mendaftar anggotanya, berarti harinya apa? Iya, Senin, Selasa, Rabu, terus ya Kamis.
lagi ya Jumat, Sabtu, Minggu. Inilah kumpulan nama-nama hari dalam seminggu ya, dengan cara mendaftar anggotanya. Yang nomor 2 L. L ini soalnya kumpulan bilangan ganjil kurang dari 10. Nah, kalau bilangan ganjil dimulai dari berapa? Ya, dimulai dari angka 1, terus ya 3, terus 5, terus 7, terus 9, ada lagi 11. Masuk nggak? Enggak. Kenapa? Karena dia lebih dari angka 10 ya, berarti anggotanya itu 1, 3, 5, 7, 9 ya. Oke, adik-adik, kita masuk yang ketiga, yaitu menulis himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Misal contoh nih, nyatakan himpunan berikut dengan menggunakan notasi pembentuk himpunan. Yang pertama ini A sama dengan ini anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Kalau menggunakan notasi bisa kita ambil not utamanya biasanya X ya. X di mana X kalau 1, 2, 3, 4, 5 lihat angkanya dulu. 1 ini ada 1 berarti ini bisa bilangan asli, bisa bilangan ganjil. Nah, sementara di sini ada angka 2 berarti nggak mungkin ganjil, berarti dia bilangan asli ya. Berarti kalau membentuk himpunan, notasi pembentuk himpunannya berarti X di mana X kurang dari sama dengan 5 ya, atau X anggota bilangan asli. Kenapa kurang dari sama dengan? Karena dia pas 5, artinya 5-nya ini masuk. Bisa juga ditulis seperti ini. X di mana X kurang dari 6 ya. X bilangan asli ya. Nih. Kalau kurang dari 6 berarti nggak masuk karena nggak ada garis bawahnya ini, nggak ada sama dengannya. Berarti dia batas di 5 ya. Oke, itu nomor 1. Sekarang nomor 2. Nomor 2 ini adalah B, itu himpunan B adalah himpunan hewan pemakan daging. Berarti kalau dibuat notasinya seperti ini, X berarti himpunan hewan ya pemakan dan daging. Inilah notasi sigmanya ya. Inilah notasi pembentuk himpunannya. Oke. Terakhir nomor 3 nih, himpunan C. Himpunan C ini anggotanya 5, 7, 9, 19. Kira-kira angka ini angka bilangan apa? Ya, bilangan ganjil ya. Kalau dibilang bilangan 5 tidak mungkin. Kenapa? Karena di sini ada angka 9 bukan termasuk bilangan 5 ya. Berarti kalau bilangan ganjil, seharusnya bilangan ganjil itu kan dimulai dari angka 1, sementara ini angka 5. Berarti dibuat seperti ini. Hanya X di mana X lebih besar sama dengan 5, X kurang dari sama dengan ya 19 atau X bilangan ya ganjil ya. Nih, artinya ini X ini lebih besar sama dengan 5, berarti 5-nya masuk. 5 kan masuk bilangan ganjil, berarti 5-nya masuk. Terus 19-nya juga masuk karena ganjil. Bisa juga alternatif yang lain seperti ini. X di mana X lebih besar dari 4, X kurang dari 20 atau X bilangan ganjil ya. Berarti kalau kurang lebih dari 4 berarti angka 5 ya. Jadi 5, 7 sampailah kurang dari 20 itu angka 19 ya. Inilah bentuk notasi himpunan ya. Oke, yang terakhir kita masuk materi kesamaan himpunan. Oke, adik-adik, kita masuk materi yang terakhir pada pertemuan kali ini, yaitu kesamaan himpunan. Apa sih itu kesamaan himpunan? Kesamaan himpunan itu dua himpunan atau lebih dikatakan sama jika setiap elemen yang ada pada himpunan yang satu juga merupakan elemen pada himpunan lainnya. Demikian pula sebaliknya. Artinya anggota himpunan yang A dengan anggota himpunan B itu anggotanya sama ya, tidak ada lebih, tidak ada kurang, pas sama semua. Walaupun dibalik-balik. Misal contoh soal nomor 1, himpunan A ini IBU, ibu, sedangkan himpunan B ini UB. Nah, sekarang lihat elemen pada himpunan A ini ada I, ada huruf B, ada huruf O. Pada himpunan B juga ada huruf U, ada juga huruf B, ada juga huruf I. Berarti anggota himpunan A sama anggota himpunan B itu semuanya sama, walaupun penulisannya dibalik ya. Berarti himpunan A sama himpunan B ini merupakan kesamaan di himpunannya, artinya sama.
Yang kedua, himpunan K ini mata, M-A-T-A. Sedangkan himpunan L-nya amat. Nah, pada anggota himpunan K ada nggak? Pada anggota himpunan L juga. Artinya anggota himpunan K sama anggota himpunan L sama nggak? Ya sama, walaupun hurufnya dibalik-balik ya. Berarti himpunan K ini sama dengan himpunan L ya. Oke adik-adik ya. Itulah materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kakak sampaikan pada hari ini bermanfaat, dan kakak akhiri pembelajaran kita hari ini. Salam matematika.